Inilah ini rangkaian hari terakhir kita dalam eh, pembelajaran Ekuret. Kiranya nanti Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas bisa diputar videonya gitu ya. Tips dan trik saya dalam mengikuti ujian atau sertifikasi Ekuret itu saya belajar dari rekaman-rekaman. Jadi saya ulang lagi input data gitu ya, saya bikin data awal dari baru gitu ya. Saya kerjakan beserta saya lihat lagi videonya. Terus saya klik di notepad atau sticky note gitu ya. Jadi kalau misalnya input sales itu stepnya apa aja? A, B, C, D. Terus kalau misalnya ada kasus seperti ini misalnya, nah kita lihat di note tersebut seperti itu. Ya, saya berikan tips sedikit dalam mempelajari kembali materi yang sudah kita pelajari di 3 hari sebelumnya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan soal ujian besok gitu ya. Bapak Ibu, mohon izin untuk mendengarkan azan Isya dulu ya, sekitar 2 menit di rumah saya baru azan Isya nih ya. 2 menit saja. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Silakan dibuka program akuratnya. Saya izin share screen. Oke, boleh kita baca modulnya. Hari ini akan kita Bu, input. maaf Bu, enggak bisa dibuka Bu, Apanya itu, Pak? aplikasi akuratnya. Akurat Bapak begitu? Ada apa? Oh, Coba iya, Pak, coba Pak share screen Pak, versi tolong Pak. percobaan gitu. Coba share screen Pak. Baik Bu, Oke.
Ini Ini ada Bu, lovernya. Oh, coba eh oke, keluar lagi, masuk lagi, Pak. Yang lainnya apakah sama? Aman, Ibu. Aman. Oke, coba, Pak. Coba mudah-mudahan hilang Pak ya notifnya. sudah berkali-kali tadi Bu. Ini kemarin dari yang dikasih sama Zen nggak ya, Pak? Sama dikasih. Oh, gitu ya. Eh, Kenapa ya? awal-awalnya enggak Bu, kok sekarang lama enggak Iya, di. biasanya kan kita kan baru 2 minggu ya, Pak. Kalaupun Iya. kalaupun expired biasanya 30 hari. Kalau trial ya, 30 hari, 45, 90. Kalau 2 minggu mah kayaknya sih enggak sih ya. Coba datanya di copy paste, Pak. Kan ada nih, Pak. Sebentar ya, saya share screen ya, Pak. Ya Bu. Sebentar. Bentar dulu, Pak. Sebentar. Biasanya 30 hari, Pak. Kalau 2 minggu, trial 30 hari sih biasanya. Nggak ada yang cepat banget 2 minggu gitu. Waduh, setting. Oke. Nih Pak, kan kalau Bapak kemarin nyimpen tuh di filenya mana ya? Ada yang GDB ini nih Pak. Coba Bapak copy paste Pak. Copy terus paste gitu ya. Ntar kan ada pastenya gitu ya namanya. Nah, coba bukanya jangan yang ini Pak, tapi yang pasteannya coba. Ntar Bu ya. Gimana ya? Mm-mm. Kalau nggak bisa input nanti nih hari ini. Yang GDB-nya di copy Bu ya. Ya, copy paste coba Pak. Seharusnya kalau trialnya bareng semuanya sama gitu ya, expired ya. Tapi kok Bapak doang ya, Pak? Aduh, kadang-kadang memang Lihat, seharusnya buka kalau data perusahaan dulu ya Bu. kenapa Pak? Buka data perusahaan dulu ya. Ya, coba Pak. Ntar terus dipilihnya jangan yang tadi tuh yang ada tulisan kopinya tadi kan copy paste ya. Nah, datanya coba pilih yang copy coba. Oh, di copy dulu di situ Bu. Ya, betul di yang tadi nih, yang di sini nih Bapak copy paste dulu nih, gini terus copy paste gitu kan. Di sini juga kan ntar ada nih keluar sininya strip Copy. 88 copy gitu tulisannya. Nah, ntar Bapak buka yang dari accurate-nya, nge-searchingnya jangan yang ini lagi tapi yang kopiannya coba ya. Semoga bisa, Pak. Sama juga Bu. eh Mbak admin gimana nih Mbak? Tolong dibantu Mbak. Seharusnya sih ini saya waktu itu karena belinya untuk pembelajaran, saya cari yang lifetime di Shopee memang seharusnya sih nggak boleh kan ya. Cuma karena untuk pembelajaran di kampus saya belinya yang lifetime jadi tidak ada masa expirednya gitu. Gimana ya? Tapi kalau yang tadi kan ada notifikasi gitu ya, Bapak klik OK, terus kalau nginput-nginput bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa Hilang. diklik-klik ya? Diklik-klik nggak bisa ya Pak? Cuma bisa klik berkas, datanya data persiapan itu nggak bisa. Ah, Hmm. bantu Jo, mungkin untuk kendalanya Pak, eh, nanti bisa dikoordinasikan dengan admin lagi. Jadi nanti Bapak bisa download ulang gitu seperti itu. Untuk sekarang Bapak bisa mengikuti pelatihan secara langsung ya. Jadi nanti Bapak bisa belajar sendiri dari video rekaman yang kami kirimkan via grup. Seperti itu ya Pak. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya Pak Rahman, mohon maaf Sama-sama ini ya. Ya, nggak apa-apa Berarti Bu.
Berarti Bapak mengikuti aja, nanti diinstal ulang begitu ya Pak ya, dari yang itu, terus Bapak bisa input sambil melihat rekaman gitu ya Pak ya. Oke, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. kita kita lanjut ya. Oke, Bapak Ibu silakan dilihat di bab 6 kas atau bank dan jurnal umum ya. Jadi yang terakhir ini tidak berkaitan dengan transaksi penjualan, pembelian gitu ya, masuk ke dalam transaksi kas atau bank dan jurnal umum. Jadi di sini nanti ada pembayaran gaji karyawan, PLN, biaya iklan, asuransi, terus juga kita akan PPN yang rekonsiliasi PPN. Nah, ini masuk ke dalam transaksi di bab 6 ini. Oke. Yang pertama silakan Bapak Ibu dilihat, yang pertama ada kas keluar untuk pembayaran asuransi karyawan. Jadi ini prepaid insurance gitu ya. Pembayaran asuransi karyawan di muka gitu. Jadi pembayaran asuransi di muka ada besarnya 30 juta. Di situ berarti kita adanya di kas dan bank gitu ya. Nah, di sini kita akan bermainnya di sini di pembayaran. Jadi kalau misalnya ntar ada kas keluar untuk pembayaran tagihan beban-beban, biaya listrik, PAM, telepon, terus gaji karyawan, iklan ya, biaya iklan, terus asuransi, sewa dan lain-lain di kas, terus di bagian pembayaran. Oke. Silakan Bapak Ibu dimasukkan di situ ada nomor form, tanggal, nomor cek, tanggal cek. Oke, paid-nya from apa? Kita Mohon maaf, menggunakan. Bu Tri, Ah, di jeda terlebih dahulu ini share screen-nya belum terlihat, Bu. Iya, oh, Boleh share masih screen. hitam, Bu. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, oke, ulang. Sudah? Sudah, Bu, sudah aman. Sudah, oke. Kita ada di menu ini Bapak Ibu ya, di kas bank, ada di pembayaran ya. Nah, ini kita masuk ke dalam pembayaran. Silakan dilihat di situ ada nomor form, tanggal, nomor cek dan tanggal cek gitu ya. Jadi kita PT from apa? From bank gitu ya. Silakan Bapak Ibu disesuaikan data-datanya. Di sini apa vouchernya nomor berapa? Nomor BKK 1. BKK 01, ceknya nomornya berapa? 2 CBD 3. 02 strip CBD strip 23. Oke, date-nya tanggal 4 Januari 2003. Date-nya 04 01 2023. Oke, memonya apa di situ? Ada pembayaran asuransi karyawan. Silakan ditulis pembayaran asuransi karyawan di muka periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Oke, karena memang ini pembayarannya 1 tahun gitu ya, yang sudah dibebankan, jadi makanya asuransinya dibayar di muka, karena yang mau kita ambil adalah untuk terkhusus di bulan Januari, seperti itu. Pay-nya kemana? Ke worthless life gitu ya. Worthless life. Oke. Terus akunnya apa? Bapak Ibu silakan di sini ya dicari berarti apa? Ini kita berkaitannya karena kita mau bayar asuransi. Asuransinya tapi memonya itu 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan kita masih berada di bulan Januari gitu kan ya transaksinya. Nah, oleh karena itu berarti yang asuransinya dibayar di muka. Yang cari aja ketik di muka. Kalau Bapak Ibu hafal coaknya, chart of account-nya bisa langsung ketik 1.500 langsung keluar. Jika tidak hafal, kita ada aja lah kayak saya searching langsung di sini ya. Tuh cari di muka sesuai dengan
transaksinya. Amount-nya berapa? 30 juta. Oke. Dalam nolnya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu di amount sini kan belum masuk ya. Nah, kita klik gambar kalkulator. Oke, baru masuk 30 juta. Silakan dicek-cek kembali data-datanya BKK strip 01, 2 strip CBD 23 nih ya. 23 date-nya 4/1/2023. Terus pembayaran asuransi karyawan 1 Januari 1 Desember 30 juta. Oke, sudah? Jika sudah, silakan simpan dan tutup. Oke. Sudah Bapak Ibu, kita lanjut ke transaksi yang nomor 2, yaitu sama masih di pembayaran juga, tapi ini tentang pembayaran iklan. Berarti akun yang akan berpengaruh kalau tadi adalah asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, kalau ini berarti biaya iklan atau beban iklan, advertising expense gitu ya kalau yang pakai bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia berarti biaya iklan, seperti itu. Berarti tetap di pembayaran sesuaikan dulu data-datanya, paid-nya from bank sama ininya langsung otomatis ya, karena kita tadi BKK strip 1 itu untuk asuransi di muka, ini berarti langsung vouchernya BKK strip 02. Ceknya disesuaikan, nomornya adalah 03 strip CBD garing 23. Date-nya 8 Januari 2023. Memonya adalah pembayaran poster billboard, pembayaran poster billboard untuk keperluan iklan. Oke. Pay-nya dibayarkan ke mana? Ke promo media. Oke, akunnya kita cari apa, berarti kita klik aja iklan. Nah, keluar tuh ya biaya iklan. Berapa amount-nya? 7 juta. Oke. Jangan lupa kita klik gambar kalkulator. Oke, seperti ini. Sesuaikan lagi BKK 2 3 CBD garing 23 81/2023 7 juta. Oke, sudah? Jika sudah, Bapak Ibu boleh simpan dan tutup. Oke, kita ke ketiga, yaitu adalah bukti memorial penambahan stok barang dan jasa. Oke, sudah Bapak Ibu, bisa dilanjut ya. Stok barang dan jasa berarti kita ke persediaan barang dan jasa. Oke, di sini ada data-data kita yang berkaitan dengan barang dan jasa yang pernah kita input di awal setup data perusahaan itu ya, di daftar list ya. Di sini nih daftar list pelanggan, pemasok, barang dan jasa. Nah, ini kita mau tambah kalau misalnya di tengah jalan kita ada barang baru gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti ada barang baru di pertengahan perjalanan Bapak Ibu, perusahaan yang mau ada barang-barang baru atau jasa-jasa baru bisa ditambahkan. Caranya kita klik yang di sini ya, di teks bar atas, klik baru. Kita di situ ada dua kodenya yang baru, HP strip 06 dan share 03. Berarti yang HP ini berkaitan dengan barang, yang share strip 03 itu berkaitan dengan jasa. Oke, berarti kalau Bapak Ibu berkaitan dengan barang, tipe barangnya kalau misalnya barang berarti kita kepersediaan. Gitu ya. Kalau misalnya jasa bisa di servis. Kalau misalnya kayak kemarin tuh di awal-awal kan kita pernah menginput kalau tidak salah untuk keperluan komunikasi lapangan. Nah, itu kan masuk ke tidak berkaitan dengan persediaan, itu masuk ke dalam non persediaan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya non persediaan gitu ya, kayak misalnya komunikasi lapangan gitu. Di tengah perjalanan ada kebutuhan untuk
pihak internal perusahaan, berarti kliknya non persediaan. Disesuaikan dengan penambahan barang atau jasa, seperti itu. Kode barangnya berarti berapa? HP strip 06. Keterangannya apa? Samsung Galaxy X-Cover Fold Pro. Oke. Karena di situ ada keterangan yang lain adalah harga jualnya. Kalau sudah kita masukkan, kita ke bagian teks barang atas, di atasnya kan udah umum, penjualan gitu ya. Nah, kita masuk ke penjualan dan pembelian. Nah, di sini masuk nih harga jualan. Di sini kan ada harga jualnya ya. Tadi Samsung Galaxy X Cover Fold Pro itu ada harganya 8 juta. Oke. Diskonnya tidak ada, jangan lupa masukkan kode pajaknya. Oke. Kalau sudah tidak ada keterangan yang lainnya gitu ya, Bapak Ibu bisa diklik OK. Oke, Bapak Ibu perbaharui. Nah, kalau misalnya diperbaharui, dia seharusnya muncul nih HP strip 06. Kalau misalnya tidak muncul, tidak apa-apa. Itu sudah terrecord. Cara kita mengetahui bagaimana terrecord atau belum, kita klik aja baru. Nah, ini kan langsung masuk HP 07. Berarti kan kita sudah merecord yang tadi HP strip 06. Ini tapi tidak terrecord nih. Nanti ini setelah kita masukkan ini yang share strip 03 ini, nanti HP strip 06 dan share 03 itu akan kita grouping atau kita bundling gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada kasus misalnya, ada misalnya beli meja free-nya misalnya vas bunga, atau beli apa ya, gelas dapat sendok seperti itu bisa dibundling. Nah, ntar itu ada, kita setelah ini kita akan grouping. Namanya kalau di Ekor itu namanya grouping. Kalau misalnya penjualan bisa bundling itu ya, misalnya buy one get one gitu juga bisa tuh, seperti itu. Oke, yang kedua berarti kita ke share strip 03 itu berkaitan dengan jasa gitu ya, atau service. Kita kan tadi HP 06. Kita masukinnya share strip 03 gitu ya, berarti bukan persediaan, kita ke service. Keterangannya adalah routing. Sudah selesai, kita ke penjualan dan pembelian, harganya 800.000. Oke, jangan lupa masukkan kode pajaknya. Jika sudah, oke. Belum masuk yang routing. HP 06 kenapa nggak tahu ya, nggak masuk. Tapi itu sudah terrecord. Nanti pas kita masukin ke grouping dia akan muncul. Oke, diperbarui saja. Sudah. Jika sudah, setelah ini kita akan grouping Bapak Ibu yang tadi ya, share 03 sama HP 06. Caranya adalah Bapak Ibu kita masukkan ke persediaan, kita grup nih di sini ya. Nih kita grup ulang Bapak Ibu ya. Kita ke persediaan, kita grup ini maksudnya untuk menggrouping gitu ya. Nah, di situ ada namanya, nomornya adalah yang keempat itu bukti memorial grouping barang pembuatan paket hemat. MJ strip 02. Keterangannya adalah apa keterangannya? Membuat paket hemat ya. Membuat paket hemat belum termasuk PPN, belum termasuk PPN dengan nomor grup
pahe strip 01 gitu ya. Atau deskripsinya kepanjangan ya kalau ini ya. Mendingan apa ya nih? Pahe aja kali ya. Paket hemat gitu ya. Terlalu panjang, kalau misalnya kita buat yang lebih pendek aja, paket hemat aja, pahe, paket hemat gitu ya. Atau grupnya, nomor grupnya itu dulu pahe 01. Coba lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, di sini nomornya itu bukan MJ tapi kode pahenya apa? Pahe strip 01. Oke, sorry Bapak Ibu nih berarti bukan MJ si pahe strip 01. Pahe strip 01 ininya paket hemat. Biar lebih mudah ya, paket hemat. Paket hemat. Oke. Terus nomor barangnya apa saja yang mau kita grup, di situ kan ada si HP tuh muncul kan ya, HP 06 yang tadi kita sudah input kan ya, HP 06 sama share 03. Kuantitinya berapa? Kuantitinya 1 ya, sesuai dengan di situ 1. Terus yang kedua adalah share, ini kuantitinya juga 1. Lihat di bagian atasnya Bapak Ibu, berapa harga bundlingnya itu adalah 7 juta. Seperti itu. Jangan lupa kode pajaknya kita masukkan gitu ya. Kode pajaknya kita masukkan T, jangan sampai lupa. Unitnya apa? Karena ini banding berarti dia satu set gitu ya. Unitnya adalah set. Terus sesuaikan lagi, benarkah HP 0603 paket hemat 01, paket hemat harganya 7 juta, kode pajaknya sudah, unitnya set, ada keterangan lainnya ada atau tidak? Ada keterangan lain atau tidak? Jika tidak boleh disimpan dan tutup. Oke. Itu sudah menggrouping. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada paket-paket atau misalnya buy one get one atau beli barang satu berhadiah apa gitu ya, itu bisa dimasukkan ke dalam grup atau bundling kalau kita bilang gitu ya. Tapi kalau pakai paket hemat itu jadi cuma 7 juta. Seharusnya kalau beli dengan tidak grouping atau dengan tidak bundling 8.800.000 nya paket hemat. Seperti itu. Disesuaikan dengan transaksi Bapak Ibu nantinya. Atau ada kasus-kasus yang ketemu pada saat input transaksi atau besok. Oke, setelah itu masuk ke dalam bukti memorial penyesuaian harga baru. Oke, ini kalau misal Bapak Ibu dalam misalnya perjalanan ada kenaikan harga baru dari harga yang lama gitu ya. Nah, ini bisa digunakan di persediaan set harga itu. Nah, ini kita sesuaikan Bapak Ibu, di situ bukti memorialnya namanya MJ strip 03 tanggal 15 Januari di situ ya. Isi memonya, manajer memutuskan untuk menaikkan harga jual barang dan jasa sebanyak 5% dan berlaku mulai tanggal 1 Februari 2002 sebesar 5%. Naiknya per tanggal 1 Februari 2023. Seperti itu. Oke, kita sesuaikan dulu Bapak Ibu datanya. Penyesuaian adalah MJ strip 01
3 ya. Yang jelas tanggal efektifnya tanggal berapa? Tanggal efektif mulai berlakunya. Dilihatnya dari mana? Kalau di sini ada di memonya. Memonya itu tanggal berapa? Berlaku mulai tanggal 1 Februari. Nah, ini terkadang mengecoh ini. 11 Januari. Nah, itu ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Oke, kita isi. Berarti 01, 02, 22, 23. Atau mau kita cari aja. Ya, betul ya. Tanggal penyesuaiannya tanggal berapa? Tanggal 18. Oke, keterangannya apa? Manajer gitu ya. Boleh diisi tuh. Manajer memutuskan. Manajer memutuskan untuk menaikkan harga jual barang dan jasa sebanyak tanggal 1 Februari 2023. Oke ya Bapak Ibu ya. Kita lihat tuh di bawahnya ada penyesuaian filter. Nah, silakan dilihat terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu adalah yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pilih barang. Di sini kan menaikkan harga jual barang dan jasa, berarti secara keseluruhan ya, tidak ada not HP strip 2, strip 3 gitu ya. Tapi di situ memonya menaikkan harga jual barang dan jasa, berarti berkesimpulan keseluruhan. Seperti itu. Kita pilih barang, keluar semuanya, berarti kita ada keterangan menaikkan harga HP strip 2, HP strip 3, dan HP strip 4. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan keterangannya. Tapi karena ini ada keterangan lebih khusus, berarti kita asumsikan semua barang dan jasa terjadi kenaikan sebanyak. Berarti kalau semuanya kita pilih semua, lalu kita oke. Nah, semuanya akan muncul. Setelah muncul, Bapak Ibu, maka selanjutnya adalah untuk yang lain-lain kita ambil dari default. Ambil dari default itu dari data-data yang sudah kita inputkan untuk apa ya? Untuk menyesuaikan harga-harganya. Kita ambil dari default, nah keluar harga 1. Setelah pilih barang, kita pilih semuanya barang dan jasa, terus klik ambil default. Keluarlah di harga yang 1 ini. Nah, selanjutnya kita memilih untuk penyesuaian. Penyesuaiannya adalah harga. Terus berapa di sininya harganya? Harga barang 1 kenaikannya berapa? 5%. Terus di sininya apa? Kita presentase, maksudnya presentase 5%. Apa? New price juga, harga barang baru 1 gitu ya. Nah, itu kita klik sesuaikan. Nah, ini kan harga 1 nih ya. Biaya yang harganya itu pada saat kita jual. Kita setelah kita isi harga barang baru 5% sesuai dengan memonya, naik barang dan jasanya besar 5%, maka kita sesuaikan. Bapak Ibu sudah input semuanya, nomor penyesuaian, tanggal efektif, tanggal penyesuaian, keterangan. Setelah itu Bapak Ibu pilih barangnya sesuai dengan. Setelah itu Bapak Ibu
klik ambil dari default, akan muncul harga ya 1. Setelah itu Bapak Ibu klik harga baru 1, presentasinya berapa sesuai dengan keterangan, harga baru 1 juga, ini dipilih. Lalu klik sesuaikan, harga 1 akan berubah sesuai dengan presentase yang kita masukkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah tidak ada yang perlu kita ganti-ganti gitu ya, kita tutup. Oke. Yang keenam, penyesuaian stok. Oke, penyesuaian stok nih Bapak Ibu. Berarti kita ada inventory persediaan, lalu kita karena ini penyesuaian stok berarti nomor inventorinya berapa, IA gitu ya, IA strip 01, tanggalnya berapa, 26 Januari 2023. Oke. Itu lihat ya Bapak Ibu ya, lembar penyesuaian stok 1 Oppo Reno Z. Itemnya, nomornya, kuantitinya 14, di gudangnya 13 gitu ya. Akun penyesuaian COGS atau cost of goods sold ya. Adjustmentnya ini akun penyesuaian berarti sudah sesuai nih. Akun C. Nah, oke, ada kuantitinya sekarang 14, kuantiti barunya berapa? 13. Sesuaikan lagi data Januari COGS Oppo Reno Z. Gitu ya. Kalau sudah sesuai, kita simpan. Kita akan beralih ke penyesuaian stok yang kedua. Oke. Penyesuaian stok yang kedua sama berarti ada di persediaan, penyesuaian persediaan. Kita masuk adjustment date-nya itu 27 Januari. Akun penyesuaian COGS, tinggal kita klik, jangan lupa kita view adjustment. Nah, karena kalau yang tadi kan tidak, deskripsinya tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau yang ada di penyesuaian stok itu, coba Bapak Ibu lihat penyesuaian stok yang kedua sama penyesuaian stok yang pertama itu beda tuh ya, nomor, description, item gitu ya. Itu ada current value, ada new value gitu ya. Makanya kita nih, nah sebelum kita klik value adjustment gitu ya, kalau tadi kan hanya mengadjust kuantitinya. Tapi kalau di penyesuaian stok yang kedua, kita akan mengadjust harganya juga gitu ya. Jadi kita klik value adjustment. Dilihat dari mana sih bisa membedakannya? Ya dilihat dari situ ada current value dan new value. Berarti kita juga harus mengadjust harganya. Kalau yang tadi kan hanya kuantitinya seperti itu. Makanya cukup dengan ini kuantiti sekarang, kuantiti baru. Nah, karena kita sekarang butuh harga gitu ya atau nominal ya, makanya kita klik value adjustment. Nah, keluarkan apa ya, kolom-kolomnya sesuai dengan yang ada di penyesuaian stok 2. Itemnya apa Bapak Ibu? HP 02 Samsung Galaxy Fold. Oke.
Samsung Galaxy Fold benar ya Bapak Ibu ada 17 sesuai ya kuantiti accurate-nya atau kuantiti sekarangnya. Harganya kuantiti barunya berapa? Kuantiti di gudang 19. Kita masukkan 19. Nilai sekarangnya ada berapa? 280.500.000 rupiah. Sama new value-nya berapa? Kita masukkan 313.500.000 rupiah. Oke, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti kiranya ada soal yang hanya mengadjust quantity atau kuantitas, Bapak Ibu tidak perlu klik value adjustment. Tapi jika di dalam konteks soalnya ada mengadjust nominal ataupun harga ataupun tulisannya new value gitu ya, berarti Bapak Ibu silakan klik value adjustment seperti itu. Disesuaikan dengan konteks soalnya. Oke, jika sudah Bapak Ibu dicek kembali semua data-datanya. Kalau sudah silakan simpan dan tutup. Oke, Bu, mau nanya dong. Ya boleh Bu, mangga. Ini kan saya udah klik itemnya HP02, terus kuantitasnya itu di saya 0 ya Bu. Cara ngeditnya gimana ya Bu? Kuantitas sekarangnya 0. Sekarang iya 0. Oke, saya simpan dan tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Jika tidak ada yang akan diubah, kita simpan dan tutup. Oke, Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak Gina. Iya. Oke, kita ke persediaan sebentar. Kita ke persediaan barang dan jasa. Tadi Samsung Galaxy yang ini ya Mbak ya. Samsung Galaxy Fold ini ya. Iya. Nah, di sini nih Mbak Gina nih. Di sini berarti di editnya di bagian ini. Berarti kuantitinya sekarang 17. Nanti harganya akan berubah nih. Gitu ya, saya tidak bisa gitu ya. Kuantitinya nggak bisa ini takutnya 7. Kuantitinya 7. Coba keluar lagi, Mbak. Kuantitinya 7 tapi di situnya 0 ya? Iya. Coba saya stop dulu share-nya. Oke. Terus tadi barang dan jasa ya, persediaan. Masuk yang ke tadi yang ke 0 itu dulu Mbak. Yang penyesuaian stok dulu tadi mana tuh? Yang ada 0-nya. Nih. Oke, Samsung Galaxy Fold. Ininya nggak bisa diedit kan dari sini kan ya? Iya. Ya, oke. Sekarang masuk ke persediaan barang dan jasa. Oke. Barang dan jasa Samsung yang ini Galaxy Fold. Klik 2 kali, langsung ganti aja ke 17 kuantitinya, coba tambahkan 1. Nah, oke. Di enter dulu. Oke, kalau udah berubah klik oke. Coba oke. Ya, oke. Perbaharui dulu, refresh, perbaharui. Oke. Setelah itu balik lagi yang ke tadi. Oke. Kalau bisa keluar aja dulu Mbak, di input ulang, biarin ke detect ininya. No berarti ya, itunya yang persediaan. Tadi penyesuaian persediaan berarti ya. Nah, silakan di input. Nah, coba kita klik HP02. Oh ya. Oke, sip ya. Klik value adjustment, sesuaikan datanya semuanya. Oke, makasih Bu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kas keluar. Oke, ini pembayaran listrik, air. Ntar ada bayar karyawan gitu ya. Ada beban bunga, transaksi pokoknya yang di luar persediaan, pembelian, penjualan. Ya gitu kita masukin ke dalam transaksi kas dan jurnal umum, kas bank dan jurnal umum. Makanya ini banyak ragamnya nih. Memahaminya juga rada sedikit
Kalau kata orang Jawa mah jelimet gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Karena ini yang tidak berkaitan dengan transaksi yang sebelumnya kita input di 3 hari sebelumnya, masuknya akan di transaksi kas dan jurnal umum ini. Kita share screen dulu lagi. Oke. Kita masuk ke dalam kas keluar listrik dan air, ada untuk PLN dan PAM ya Bapak Ibu ya. Kita ke kas dan bank, kita ke pembayaran. Oke, paid from-nya adalah bank. Itu adalah otomatis sudah masuk BKK strip 03, ceknya nomor 04 CBD 04 strip CBD strip 23. Date-nya adalah 31 Januari 2023. Memonya pembayaran listrik 3.600.000 dan airnya 1.400.000. Jadi ini ada terbagi dua nih Bapak Ibu, pembayaran listrik dan pembayaran air gitu ya. Jadi nominal 5 juta listrik dan air, tapi di breakdown lagi listriknya 3.600.000, airnya 1.400.000. Memonya adalah pembayaran listrik berapa? 3.600.000 dan air 1.400.000. Oke, pay-nya kemana? Ke PLN dan PAM. PLN dan PAM. Ya, oke. Berarti akunnya jangan lupa nih Bapak Ibu, ada listrik sama air. Ini dua yang apa? Ada dua pembayaran yang berbeda ya, gitu. Satu listrik, satu air. Berarti akunnya apa? Yang pertama adalah cari yang listrik dulu. Klik aja listrik. Nah, ini keluar nih biaya listrik. Nah, gitu ya. Biaya listriknya berapa? 3.600.000. Oke. Terus yang kedua apa? Yang kedua air. Oh, air tidak ada. PAM. Oke, ada PAM. Berapa? 1.400.000. Oke. Kita jangan lupa kita klik gambar kalkulator. Oke, masuk 5 juta rupiah. Betul transaksinya 5 juta, tapi terbagi listrik 3.600.000 dan airnya atau PAM-nya 1.400.000 rupiah. Sesuaikan lagi datanya BKK 03 31 Januari 4 CBD 23 5 juta. Oke, listriknya 36, airnya 1.400.000. Kalau sudah kita simpan dan tutup. Oke. Masuk ke dalam transaksi yang ke-9. Oke, yang ke-9 adalah di situ ada bukti memorial gitu ya. Telah diterima rekening koran di sininya kreditnya
250.000 ya, 250.000 juta 750 ya, 8 juta 250.000 gitu ya.